Hai hai hai, bersama Alia di sini. Oke, kali ini aku akan bertanya kepada orang-orang sekitar lebih mendalam lagi tentang air laut. Yuk, langsung saja kita tanyakan. Halo Kak, dengan Kak siapa di sini? Aziza, Arifah. dengan saya Mada. Dengan Kak Alfi. Kamu tahu gak sih kenapa air laut rasanya bisa asin? Air laut bisa asin karena ada mungkin dari perkembangan dari air laut sendiri kan tidak ada glukosa ataupun dalam artian biologinya sinar matahari langsung tertuju pada air laut yang membuatnya itu tidak seperti air biasanya. Mungkin ya ada molekul-molekul yang ada di dalam air itu yang membuat airnya itu terasa asin. Kalau menurut saya karena ada garam. Oh, karena ada garam. Menurut kalian kenapa air laut itu bisa pasang surut? Mungkin karena rotasi bumi yang terus berputar sehingga itu bisa memengaruhi pasang surutnya laut. Jadi tergantung dari semakin pagi mungkin itu masih pasang dan semakin sore itu akan semakin surut. Mungkin ya, kalau dari pendapat saya sendiri kan saya kurang tahu juga tentang pasang surut air laut kan. Mungkin juga karena ada radiasi dari sinar bulan. Contohnya juga baik dari misalnya kan kalau air laut bisa surut adanya gerhana bulan ataupun dari radiasi bulan dan matahari yang membentuk air laut itu bisa pasang dan juga surut. Karena ada gaya tarik gravitasi di bumi. Kamu tahu gak sih kenapa air laut memiliki gradasi warna yang berbeda? Mungkin dari saya sendiri ya, kalau dari arus timur sekarang berbeda dari gelombangnya mungkin sih Mbak. Saya kan juga saya kurang tahu juga. Mungkin dari gelombangnya kan semakin air laut itu semakin terjuruk ke dalam lautan, warnanya akan semakin pekat akan warna hijau, tidak seperti warna biru. Nah di situ kan ada gelombang ultrasoniknya yang membuat air laut itu membuatnya menjadi gradiasi yang merubah warnanya yang awalnya biru menjadi sebuah hijau kayak gitu. Wah, gitu ya. Karena kalau misalnya hijau itu biasanya kedalamannya lebih dalam. Kalau misalnya warna biru itu biasanya nggak terlalu dalam gitu. Karena kan laut itu kedalamannya kan kayak berurutan, ada yang nggak terlalu dalam terus sama yang dalam banget. Kalau yang dalam banget itu pasti warnanya biru tua, kalau yang nggak dalam banget itu biru muda kayak gitu. Oh, gitu ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak. Iya. Sama. Nah, itu tadi jawaban dari beberapa orang sekitar. Daripada kalian bingung, yuk langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Kira-kira kenapa ya air laut bisa asin? Nah, begini penjelasannya. Air laut memiliki rasa asin didapatkan dari proses alami yang kompleks dengan melibatkan berbagai faktor termasuk curah hujan, aliran air tawar, penguapan, dan proses geologi. Kandungan garam dalam air laut berasal dari mineral yang terkikis dari perairan dan bahan organik yang terurai dari makhluk laut. Kedua, kok bisa sih air laut memiliki gradasi warna yang berbeda? Warna air laut dapat berbeda-beda bergantung pada kedalamannya. Laut yang dangkal cenderung memiliki air berwarna cerah, sedangkan laut yang dalam memiliki air yang gelap. Hal ini juga terjadi karena adanya interaksi dari insiden cahaya dengan substansi atau partikel yang ada di dalam air, di mana komponen penyebab daripada cahaya menjadi dasar terbentuknya warna-warna dari air laut yang tampak berbeda. Ketiga, kenapa ya air laut bisa pasang surut? Nah, begini jawabannya. Akibat adanya gaya tarik-menarik gravitasi bumi terhadap bulan dan matahari. Pasang surut air laut terjadi secara periodik dan bergantung pada posisi bumi terhadap bulan dan matahari. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang air laut. Terima kasih sudah menonton.